Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu lagi di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Hari ini kita akan bahas satu ayat saja. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali hari ini, dan kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti kebenarannya dan tuntunlah kami untuk melakukannya. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, panggilan untuk mengikut Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib, itu sesungguhnya berkali-kali dikatakan Tuhan, ya. Paling tidak di dalam Alkitab saya ada dicatat di dalam Matius 10 ayat 38, Lukas 14 ayat 26. Lalu ada di dalam Markus pasal yang ke-8. Demikian juga terhadap dalam Yohanes pasal yang ke-12, ya. Nah, saudara-saudara, kita sangat mengenal panggilan ini, yaitu panggilan untuk memikul salib dan menyangkal diri. Nah, melalui bagian yang kita baca hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sekali lagi memberitahukan hal yang penting sekali untuk murid-muridnya tentang mengikut Dia. Dalam konteksnya, saudara-saudara, bagian ini kita baca setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menanggung banyak penderitaan dari imam kepala, pihak tua-tua, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kemudian Petrus mengatakan, "Itu tidak akan terjadi padamu, Tuhan." Kemudian Dia berkata pada Petrus, "Nyala engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, itu mungkin mengagetkan murid-murid. Dan kepada murid-murid yang mungkin waktu itu sedang kaget karena Petrus tegur begitu keras, Tuhan berkata pada murid-murid itu, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita belajar 4 hal hari ini dari satu ayat ini. Yang pertama, saudara-saudara, ayat ini berbicara pada murid-murid, yang artinya itu berbicara pada kita yang mau menjadi murid Tuhan, orang-orang Kristen. Dan Tuhan berkata begini, "Setiap orang yang mau mengikut aku." Saudara-saudara, siapakah pengikut Kristus? Itu adalah kita semua, bukan? Di situ ada nama saudara, ada nama saya. Kalau engkau percaya pada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau disebut sebagai orang Kristen, sesungguhnya engkau adalah menjadi murid Tuhan. Dan menjadi murid Tuhan itu bukan cuma belajar tentang apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan, tetapi mengikuti. Jadi bukan cuma belajar, tapi mengikuti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka bagian ini jelas menjadi suatu panggilan bagi kita semua. Bukan hanya pada murid-murid pada waktu itu, tetapi pada kita pun hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku," saudara dan saya. Jikalau kita mau mengikut Tuhan, Tuhan berikan prinsip 3 ini. Yang pertama,
Dia harus menyangkal dirinya. Apa itu menyangkal diri, saudara-saudara? Menyangkal diri itu adalah berkata tidak pada diri sendiri. Ya, kalau kita berkata menyangkal itu artinya saya menolak, saya berkata tidak, begitu ya. Berkata tidak pada diri sendiri dan berkata ya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, menyangkal diri ini mempunyai arti kita berkata tidak pada keinginan kita sendiri, supaya kita bisa berkata ya kepada keinginan Tuhan. Itulah pergumulan kita sebagai orang Kristen. Kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai keinginan-keinginan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus mati dari keinginannya sendiri. Sebaliknya, dia harus mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran yang sulit, tetapi inilah kenyataan yang sangat benar, gitu ya. Ketika Paulus itu mengikut Tuhan Yesus, dia berkata bahwa aku mati, tetapi sesungguhnya aku hidup. Tapi hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam iman pada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20 itu. Paulus menyadari sekali bahwa ketika dia mengikut Tuhan, dia mati bagi dirinya sendiri. Aku berkata tidak pada diriku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan kepentinganku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan keinginanku sendiri. Tetapi aku mau mengikut Tuhan. Saudara-saudara, banyak ajaran hari ini yang berpusat pada diri kita sendiri. Ya, saya ikut Tuhan dan saya berharap Tuhan akan memberkati saya. Ya, Tuhan akan membuat saya kaya raya. Tuhan akan membuat saya sehat. Dan kemudian di dalam doa-doa kita, seringkali kita pun meminta Tuhan berkatilah saya, sembuhkanlah saya dan sebagainya, bukan? Siapa yang penting di dalam kita beragama, di dalam kita berdoa, ketika mengikut Tuhan, itu cuma omongan aja mengikut Tuhan. Tapi sebetulnya saya sedang meminta Tuhan mengikuti apa yang saya mau. Begitu bukan? Nah saudara-saudara, mari kita menyadari Tuhan Yesus menegur Petrus karena Petrus itu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita menyadari hal itu dan mari kita belajar melakukannya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan dia harus memikul salibnya. Saudara-saudara, memikul salib. Salib adalah sebuah cara penghukuman yang kejam sekali. Pertama-tama dibuat oleh orang-orang Persia katanya ya. Orang-orang Persia itu punya dewa namanya dewa Ormas katanya. Nah dewa Ormas ini adalah dewa bumi. Dan orang-orang yang melawan dewa Ormas ini tidak boleh menyentuh bumi. Maka orang-orang itu kemudian digantung di kayu itu, disalib dan dibiarkan mati pelan-pelan. Begitu ya. Dan kalau dia udah mati, dibiarkan di situ dan bangkainya dimakan burung. Nah, saudara-saudara, orang Romawi mengadopsi hukuman ini, salib ini, untuk menghukum orang-orang yang melawan kaisar. Tetapi dibuat lebih kejam, saudara-saudara ya. Orang yang disalib itu sebelumnya akan dipukuli dulu, dicambuk dulu dengan cambuk yang ada besi-besi, pada bola-bola besi. Dan ada kait-kait katanya gitu. Sehingga kalau dicambuk itu akan merobek dagingnya dan merobek urat-uratnya itu. Sehingga dia akan berdarah-darah. Kemudian orang itu harus memikul salibnya sendiri. Nah ini dia yang digambarkan Tuhan Yesus ya. Dia harus memikul salibnya sendiri. Dan kemudian sampai di tempat dia disalib, dia akan disalib. Begitu ya. Dan ketika dia disalib itu saudara-saudara, maka orang itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa karena waktu dia disalib, dia akan tergantung biasanya ke depan begitu. Karena kalau orang disalib begini, maka tubuhnya akan tergantung ke depan bukan? Dan waktu dia tergantung ke depan,
dia tidak bisa napas, katanya begitu. Maka supaya dia bisa napas, dia akan menarik badannya. Waktu dia menarik badannya, punggungnya akan kena kayu yang kasar itu. Dan kayu itu akan sekali lagi merobek punggung yang berdarah itu. Nah, saudara-saudara, karena itu orang yang disalib itu mengenaskan sekali katanya ya. Mereka akan berteriak-teriak, mereka akan kesakitan, kadang mereka mengutuk, begitu, dan mereka akan berpingsan berkali-kali. Nah, saudara-saudara, kalau dia belum mati sampai sore hari, maka katanya supaya malam hari tidak dicuri orang atau ditolong oleh saudara-saudaranya, maka tulang-tulangnya, sendi-sendinya akan dipatahkan, bahunya dipukul dengan pukulan besi, kemudian pahanya dipukul dengan pukulan besi, tulangnya diremukkan sendinya, dan orang itu akan tergantung katanya seperti kertas gitu ya, karena dia tidak bisa lagi menarik badannya ke belakang karena sendinya sudah dihancurkan. Dan orang itu akan mati pelan-pelan. Mati kenapa? Seringkali katanya mati karena kehabisan darah dan kehabisan oksigen ya, karena dia tidak bisa bernapas. Nah, orang yang disalib itu begitu mengerikan. Dan saudara-saudara, menurut catatan yang saya baca dari John MacArthur ini, dia mengatakan begini ya. Beberapa tahun sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kaisarea Filipi, yang kita baca sekarang ini di Kaisarea Filipi, sesungguhnya katanya ada 100 orang yang sudah disalib di area itu. Kira-kira 100 tahun sebelumnya, Alexander Janus namanya sudah mencalibkan 800 orang Yahudi yang memberontak di Yerusalem. Dan kemudian pada zaman Tuhan Yesus, katanya orang-orang Romawi itu di bawah prokonsul Varus menyalibkan 2000 orang Yahudi karena memberontak terhadap orang-orang Romawi. Sehingga katanya pada zaman Tuhan Yesus itu ada lebih daripada 30.000 orang yang disalib. Dan katanya saudara-saudara, orang yang disalib di Yerusalem itu dijejer begitu saudara. Orang-orang itu berteriak. Saya pernah lihat satu film tentang Yesus yang masa kecil gitu ya. Saya lupa judulnya. Itu menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus waktu dia masih kecil. Dan dalam film itu diceritakan bagaimana Yesus itu melihat ketika dia datang ke Yerusalem. Dia melihat di pinggir jalan itu ada orang-orang yang disalib, merintih kesakitan, mengadu, mengutuk. Saudara-saudara, dan itulah salib yang sangat mengerikan itu. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, dia harus memikul salibnya, dan Lukas itu menambahkan dengan dia harus memikul salibnya setiap hari, maka murid-murid itu pasti mengerti bahwa maksudnya itu adalah bersedia untuk menderita, bersedia untuk membayar harga, bahkan bersedia untuk mati ketika dia mengikut Tuhan. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya setiap hari. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Seringkali kita mengikut Tuhan Yesus itu merasa sukacita, bukan? Dapat berkat, ya, dapat hidup yang kekal. Tetapi apakah cuma itu? Saudara-saudara sekalian, ada sebuah him itu mengatakan, apakah setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka semua orang percaya itu bebas merdeka? Tidak, katanya ya. Bagi engkau dan bagi saya, kita masing-masing mempunyai salib kita untuk kita pikul. Saudara-saudara sekalian, perkataan memikul salib itu juga menggambarkan itu adalah jalan menuju Golgota itu, jalan menuju penghukuman itu. Maka saudara-saudara sekalian, jangan heran kalau kita sebagai orang Kristen itu mengalami pergumulan-pergumulan, mengalami masalah. Sampai hari ini saudara-saudara, di seluruh dunia banyak orang-orang percaya
mengalami kesukaran-kesukaran di dalam hidupnya. Bahkan di tempat-tempat tertentu di mana Injil ditolak, orang-orang Kristen itu dianiaya bahkan dibunuh. Tetapi saudara-saudara, gereja tidak pernah mati karena orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Mereka sudah menyiapkan diri untuk memikul salibnya. Saya berdoa saudara-saudara, saudara bukan menjadi orang Kristen yang hanya ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Kalau engkau menjadi muridku, engkau harus siap untuk menyangkal diri dan siap menderita karena aku. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata begini, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada sebuah permainan anak-anak yang pakai lagu itu kan, ikutilah pemimpin, 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 ikutilah pemimpin, apa yang dia perbuat. Saudara-saudara sekalian, kita bukan cuma menyangkal diri, memikul salib, kita tapi mengikut Tuhan. Dalam arti apa? Kita mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang dia lakukan. Ada seorang penafsir mengatakan, saudara-saudara, murid-murid ini suatu hari akan mengerti ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan mengikut aku. Mengikut kemana? Mengikut ke salib. Kemanakah kita itu mengikut Tuhan, saudara-saudara? Kita bukan cuma mengikut Tuhan ke sorga. Ya, itu amin. Kita akan mengikut dia karena Tuhan kemudian ke sorga. Tetapi semasa di dunia, Tuhan itu pergi ke salib. Mengikut ke salib itu mengikut apa? Mengikut Tuhan, menjadi korban di sana, mati di sana, membawa keselamatan bagi umat manusia. Demikianlah juga dengan kita sebagai orang percaya. Waktu kita mengikuti Yesus, kita harus menanggalkan keinginan kita sendiri, ego kita sendiri. Kita harus siap menderita dan membayar harga dan mengikut Tuhan kemana? Ke salib. Ke salib, ngapain itu? Berkorban bagi sesama. Berkorban bagi orang berdosa. Berkorban di salib itu. Supaya oleh hidup kita banyak orang mendapatkan keselamatan. Kita dipanggil untuk bersama-sama dengan Yesus mewartakan kasih Tuhan yang menebus manusia yang berdosa. Kita dipanggil untuk mempunyai hidup yang lebih berarti. Bukan hanya hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup yang diberikan pada orang lain, supaya orang lain mendapat berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Setelah itulah saudara-saudara, Tuhan mati dan Tuhan bangkit dan dia naik ke surga. Demikianlah juga dengan kita. Setelah kita melewati jalan salib bersama Yesus Kristus, pada waktu kita mati, kita akan bangkit dan bersama dengan Tuhan di surga. Dan sama dengan karena salib itu Kristus dimuliakan, demikianlah kita juga. Oleh karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan dipermuliakan nanti di sorga bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, salib itu adalah tempat penghukuman yang mengerikan pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi karena ada Tuhan Yesus yang mati di sana, salib itu menjadi salib yang mulia. Bagi saudara dan bagi saya, muliakah salib itu? Muliakah salib itu? Maukah kita mengikut Tuhan, memikul salib kita, berjalan bersama Tuhan, berkorban, membawa kasih Tuhan kepada sesama? Itulah panggilan setiap kita yang mau menjadi murid Tuhan. Dan saudara-saudara, berita baiknya adalah salib itu Kristus menjadi berkat. Memang dia mati, tapi dia bangkit. Dia ke sorga
Dan sekarang dia menunggu kita di sana. Hidup yang diberikan kepada Tuhan, hidup yang menyangkal diri, yang memikul salib, yang berjalan ke Golgota, menjadi keselamatan bagi banyak orang. Itu bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang sangat berharga. Saudara-saudara, hari ini kita akan berhenti sampai sini. Minggu depan kita akan bicara tentang hidup yang berharga itu. Karena Tuhan Yesus berkata begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang yang menyerahkan nyawanya pada Tuhan bukan kehilangan, saudara, tapi memperoleh hidup itu. Hidup yang lebih berharga. Minggu depan kita akan membahas tentang hal itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu nanti sore, kita mendiskusikan hal ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu, dan kami diingatkan bagaimana kami mesti menjadi murid-Mu. Tuntunlah kami supaya kami punya keberanian untuk berjalan bersama-Mu. Tuntunlah kami untuk bisa menyangkal diri, bersedia memikul salib, dan mengikut Engkau menjadi berkat bagi sesama kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.